Apakah Kemudian, termasuk diabetes, Prof? Kalau untuk busa putih itu? diabetes tidak secara langsung menyebabkan itu, akan tapi mungkin saja berpengaruh. Tapi yang paling penting adalah bahwasannya masih ada kemungkinan juga kemungkinan karena racun. Pembahasan terkait dengan jenazah Sutrimo yang telah diekshumasi hari ini untuk mengungkap penyebab kematiannya, serta mencari apakah ada unsur pidana dalam kematiannya. Langkah ini penting karena banyak kejanggalan dalam kematian Sutrimo yang diketahui bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Banyak yang mempertanyakan apakah kematian berkaitan dengan kasus yang menimpa mantan juragannya Febri Adriansyah dalam kasus korupsi, sehingga sejauh mana ekshumasi bisa mengungkap penyebab kematian almarhum Sutrimo. Dan apakah ada keterkaitan kematian Sutrimo dengan tindak pidana lain? Kita akan membahas bersama Herku Tanto, Guru Besar dari Kedokteran Forensik dan Mediko Legal FKUI, serta Khairul Anam, Komisioner dari Kompolnas. Prof. Tanto, Pak Anam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Sapa Indonesia Malam. Saya akan ke Prof. Tanto terlebih dahulu. Prof, kalau secara prosedural hal ini sudah dilakukan ekshumasi hari ini, bagaimana sebenarnya tahapan ekshumasi ini mulai dari pembongkaran hingga nantinya proses otopsi dengan menggunakan bahasa yang sederhana, Prof? Ya. Terima kasih, selamat malam para pemirsa. Dari segi kedokteran forensik ya, ekshumasi intinya kan ingin atau pembongkaran kuburan untuk memeriksa jenazah, mencari sebab kematian. Mula-mula kita identifikasi dahulu orang itu benar atau tidak. Setelah itu akan kemudian dilakukan pemeriksaan apakah ada luka-luka atau tidak, apakah ada penyakit-penyakitnya atau tidak, ada racunnya atau tidak. Tetapi itu semua tadi, itu mungkin ada keterbatasannya. Makin lama dia itu dimakamkan dalam kuburan, tentu makin sulit untuk diketahui. Itulah sekelumit secara awam. Yang makin sulit untuk diketahui faktor-faktor mana saja nih, Prof? Faktor-faktor pembusukan yang akan mencegah semuanya. Kalau boleh saya sampaikan itu adalah bahwa di dalam ekshumasi, ilmu kedokteran forensik dan mediko legal, boleh saya sampaikan, tidak hanya forensik ya, tapi forensik dan mediko legal, itu harus dilihat secara komprehensif agar masyarakat bisa melihat gambaran itu secara utuh dan tidak sepotong-sepotong. Jadi, yang dilakukan oleh ilmu kedokteran forensik dan mediko legal itu adalah yang pertama dari aspek mediko legalnya, kenapa kok dilakukan otopsi, itu terutama dimulai dari permintaan visum yang memuat apa arahnya kemana yang diminta oleh polisi tadi. Terus kedua, tim forensiknya itu tidak hanya harus objektif dan katakan independen saja, tetapi juga harus imparsial atau netral. Karena objektif belum tentu netral, dan kali ini itu memang unik, yaitu dilakukan oleh tim yang luas, tidak hanya Polri yang tidak biasa demikian. Kedepannya mungkin adalah demikian. Dan kemudian itu yang pertama, dan yang kedua adalah proses otopsinya itu sendiri. Dibuka dan seterusnya. Baik, silakan. Saya ke Pak Anam. Pak Anam, jika memang ekshumasi dilakukan dan nantinya akan berlanjut ke otopsi, apakah Kompolnas sendiri sudah memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ini benar-benar sudah independen dalam artian? Ya, yang pertama proses ini sudah penyidikan ya, makanya ada ekshumasi. Yang kedua, kami ini punya pengalaman, saya pribadi juga punya pengalaman panjang terhadap proses ekshumasi, dan kami sangat menghormati profesionalisme dari rekan-rekan kedokteran. Mereka punya kode etik sendiri, punya alat ukur sendiri dan sebagainya. Nah, saya dalam proses kayak begini saya percaya pada kerja-kerja rekan kedokteran. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang diumumin oleh rekan-rekan Polda Metro dan tim kedokteran forensiknya, itu melibatkan banyak pihak. Ada UI, ada UNER, dan organisasi profesi ya. Saya kira itu proses ini kepingin dilakukan secara akuntabel ya, sehingga semua orang bisa berharap banyak di kasus ini, karena memang
kasus ini sebelumnya sudah banyak sakwa sangka dan sebagainya. Ya, artinya Kompolnas sudah memastikan ya bahwa pihak-pihak yang terlibat ini tidak ada intervensi dan juga kedudukannya netral. Saya kira kami sejak awal sudah memastikan itu. Kami yang meminta untuk melakukan ekshumasi salah satunya. Yang kedua, karena berbagai pengalaman kami percaya pada rekan-rekan kedokteran. Mereka punya kode etik, punya standar kerja dan sebagainya. Dan ini tidak hanya melibatkan kedokteran kepolisian, tapi kedokteran di luar kepolisian. Dan itu saya kira semangat objektivitas, semangat transparansi, dan ayo kita dukung dan kita hormati hasil apapun nanti hasilnya. Pak Anam, kalau tadi Anda menyebut bahwa Kompolnas menjadi juga salah satu pihak yang meminta untuk dilakukan proses ekshumasi, apakah memang Kompolnas sejak awal sudah membaca bahwa ada kejanggalan dalam kematian Soetrimo? Iya, kita lihat berbagai informasi awalnya dan berbagai asumsi yang ada di publik, memang langkah ekshumasi ini langkah yang paling strategis karena ini pendekatan dengan saintifik ya, sehingga diukur kebenarannya tidak berdasarkan asumsi yang tidak memiliki dasar. Ya, walaupun misalnya rekam jejak peristiwanya sendiri sudah banyak menimbulkan tanda tanya. Misalnya sejak dijemput dari TKP, diantarkan ke rumah sakit, terus diantarkan ke kampung, terus segera dimakamkan, itu menurut saya juga sesuatu yang menimbulkan banyak asumsi. Makanya langkah ekshumasi ini langkah yang strategis. Di samping nanti rekam jejak digital, HP, dan sebagainya. Oke, Prof. Tanto, kalau kita tahu bahwa Soetrimo ini ditemukan tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 23 Juli, setidaknya kalau tidak salah hitung sudah ada waktu 19 hari. Dalam proses pembusukan dari jenazah ini seperti yang Anda sebutkan tadi, apa saja yang bisa ditemukan dan apa saja yang tidak bisa ditemukan untuk menguatkan proses otopsi? Yang tidak bisa ditemukan sulit adalah ya tentang jaringan lunak itu strukturnya seperti apa. Tetapi itu sekali lagi tergantung pada kondisi tanahnya. Bisa ada yang lebih baik dan tidak. Kalau yang bisa ditemukan itu adalah adanya cedera-cedera di sebelah luar, termasuk juga tulang, gigi, dan organ-organ yang lebih kuat lagi dan seterusnya. Dan dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Tim Otopsi Prof. Yudi, yaitu bahwasannya pada kasus ini adalah tidak didapatkan luka. Sehingga separuh kemungkinan itu sudah tersingkir dan tinggal ke sisi yang lainnya. Terima kasih. Prof, tapi kan tadi juga disebutkan tidak ada ditemukan luka di tubuh jenazah dan juga tadi juga disebutkan bahwa dari kuasa hukum FA menyatakan bahwa Soetrimo ini sudah mengalami sakit dalam jangka waktu yang panjang. Apakah dari hasil otopsi nantinya bisa diketahui benar-benar meninggal dunia karena penyakit yang lama diderita atau ada penyebab lainnya dan bagaimana cara membedakannya? Baik. Di dalam riwayat dari yang bersangkutan itu kita harus melihat dulu rekam medisnya apakah ada penyakit tertentu atau tidak. Sehingga kalau di dalam otopsi itu tadi itu masih ada kemungkinan kenapa kok hal ini terjadi. Ada yang mengatakan juga ada busa putih keluar dari saluran nafas. Busa putih itu tadi itu bisa disebabkan oleh sederet penyebab. Sebagian besarnya adalah penyakit-penyakit jantung dan paru. Apakah termasuk diabetes, Prof? Kalau untuk busa putih itu? Diabetes tidak secara langsung menyebabkan itu, akan tapi mungkin saja berpengaruh. Tapi yang paling penting adalah bahwasannya masih ada kemungkinan karena racun. Kemudian racun itu tadi kalau mau dikembangkan lebih lanjut lagi, kalau yang busa putih itu biasanya bukan cyanida, tetapi yang lain. Apa jadi, biasanya, Prof? Macam-macam. Itu termasuk organofosfat, yaitu pestisida, dan masih banyak yang lain lagi. Nitrogen oksida, dan seterusnya. Nah, yang penting, Mbak, ketika sudah tersingkir perlukaan,
maka tinggal dua kemungkinan, yaitu adalah karena penyakit atau karena keracunan. Kemudian yang dikembangkan harusnya adalah harus fair. Di situ letak imparsialitas dan netralitas tim dan semuanya tadi. Artinya tidak di framing ke satu tertentu saja, misalnya racun saja atau penyakit saja. Tidak demikian. Dua-duanya harus diselidiki secara fair dan berimbang. Prof, kalau kita berbicara soal temuan busa itu, apakah dari jenazah dengan usia kubur 19 hari ini masih bisa ditemukan sisa-sisa busa mungkin dari kerongkongan ataupun Tidak dari bisa. organ-organ lainnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya kemungkinan untuk memastikan ada atau tidaknya keracunan sudah tertutup, Prof? Oh tidak. Cara berpikirnya adalah bukan busanya itu sendiri yang diperiksa. Akan tetapi kita berpikir racun-racun apa yang menyebabkan busa. Oke. Dan busa itu bermacam-macam, ada yang putih, ada yang tidak putih. Berikutnya, kita tentunya tidak boleh berpikir hanya racun saja dan kita tidak mau berpikir tentang penyakit-penyakit yang lebih banyak lagi. Harus fair. Di sini letak yang namanya netralitas dan imparsialitas. Karena bisa saja dari 10 bukti yang diketemukan, kita sampaikan 7 saja. Itu adalah objektif, tapi tidak netral. Makasih. Saya ke Pak Anam. Pak Anam, kalau dari hasil otopsi nanti ditemukan adanya kejanggalan atau tidak ditemukan adanya kejanggalan, apakah ini nantinya akan mengubah status dari kasus ini? Karena kalau kita lihat saat ini statusnya adalah penyidikan. Namun disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa penyidikan karena dengan alasan ataupun dasarnya ada laporan yang masuk dari pihak keluarga. Apakah ini akan mengubah statusnya, Pak Anam? Ya, ini kan kerangkanya masih kerangka dugaan kuatnya adalah peristiwa pidana, makanya bisa dilakukan ekshumasi. Ya, saya kira dengan status penyidikan ini, itu kan memiliki ruang yang berbeda dengan penyelidikan. Penyidikan itu memiliki ruang daya paksa. Nah, oleh karenanya semua spektrum dalam kerangka peristiwa ini harus dibongkar. Ini sekarang sudah soal tubuh almarhum, ya. Apakah ada sesuatu yang lain dan sebagainya dalam tubuh almarhum. Ada juga sebenarnya barang almarhum, barang itu ya HP, rekam jejak digital, dan konteks kenapa ada peristiwa itu. Nah, itu kan rangkaian adalah rangkaian peristiwa pidana. Sampai saat ini dengan menaikkan status sebagai penyidikan, dugaan kuatnya ini peristiwa pidana. Tinggal ini kan kalau ekshumasi ini menentukan apakah almarhum ini meninggal karena sesuatu yang tidak kejahatan, misalnya peracunan, atau sesuatu yang wajar saja karena penyakit, misalnya begitu. Nah, itu mempertebal nanti bukti-bukti yang lain soal keterangan, soal rekam jejak digital dan sebagainya. Tapi artinya tidak akan kembali ke tahap yang lebih bawah dong, Pak Anam, tidak akan kembali ke penyelidikan dong, atau tetap berlanjut? Proses penyidikannya, ada atau tidaknya ditemukan kejanggalan? Tergantung apa yang bisa ditemukan, misalnya tidak hanya dalam tubuh jenazah ya, tapi misalnya dalam rekam jejak digital. Kalau dalam rekam jejak digital juga ada sesuatu yang mengindikasikan bahwa peristiwa itu pidana, ya tetap jalan. Gitu.